Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Polza Konveksi. Hari ini kita akan membahas sablon DTF dan sablon tradisional mana yang lebih baik. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang sablon DTF dan sablon tradisional mana yang lebih baik? Di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Sablon adalah teknik yang sangat populer dalam mencetak desain pada berbagai jenis kain, terutama kaos. Ada dua metode utama yang sering digunakan, yaitu sablon DTF atau direct to film dan sablon tradisional. Kedua metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di video kali ini kita akan membandingkan kedua teknik tersebut untuk membantu Anda memutuskan mana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa itu sablon DTF? Sablon DTF atau Direct to Film adalah teknik sablon terbaru yang menggunakan teknologi digital. Proses ini melibatkan percetakan gambar pada lapisan film khusus yang kemudian diaplikasikan ke kain dengan menggunakan perekat dan mesin pres panas. Salah satu keunggulan dari sablon ini adalah fleksibilitasnya dalam mencetak desain yang kompleks dengan berbagai warna tanpa batasan. Keunggulan sablon DTF, hasil lebih detail. Sablon ini mampu menghasilkan cetakan dengan detail yang sangat tinggi. Bahkan untuk desain yang rumit sekalipun, teknologi digital memungkinkan warna-warna cerah dan gradasi yang halus, sehingga sangat cocok untuk mencetak desain grafis yang penuh warna. Fleksibilitas pada berbagai bahan. Sablon DTF bisa diaplikasikan pada berbagai jenis kain, mulai dari katun hingga polyester. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat fleksibel bagi berbagai industri pakaian. Dibandingkan dengan sablon tradisional, sablon ini lebih adaptif terhadap berbagai permukaan. Prosesnya lebih cepat. Proses sablon ini lebih cepat dibandingkan metode sablon tradisional. Karena menggunakan teknologi digital, desain dapat langsung dicetak tanpa perlu membuat screen seperti pada sablon manual. Ini menghemat waktu dan tenaga, terutama untuk pesanan dalam jumlah besar. Kekurangan sablon DTF, namun sablon DTF juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah harga peralatan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sablon tradisional. Selain itu, daya tahan hasil cetak DTF terkadang tidak sekuat sablon tradisional jika tidak dirawat dengan baik. Apa itu sablon tradisional? Sablon tradisional atau screen printing adalah teknik yang telah digunakan selama puluhan tahun. Proses ini melibatkan pembuatan cetakan screen untuk setiap warna yang digunakan dalam desain. Tinta kemudian ditekan melalui screen ini ke kain menciptakan desain yang diinginkan. Keunggulan sablon tradisional. Yang pertama, hasil tahan lama. Salah satu keunggulan utama sablon tradisional adalah ketahanan cetaknya. Tinta yang digunakan dalam sablon ini masih tebal dan mampu menempel dengan kuat pada kain, sehingga desain lebih tahan lama, bahkan setelah dicuci berulang kali. Yang kedua, biaya efektif untuk produksi massal. Untuk produksi dalam jumlah besar, sablon tradisional bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Setelah screen dibuat, biaya percetakan menjadi lebih murah, sehingga metode ini sering digunakan untuk mencetak seragam, merchandise, dan kaos dalam jumlah besar. Tekstur yang khas. Sablon tradisional memberikan hasil cetakan dengan tekstur yang terasa di permukaan kain. Ini bisa menjadi keunggulan bagi mereka yang mencari tampilan dan nuansa sablon yang klasik dan autentik. Kekurangan sablon tradisional memiliki keterbatasan dalam hal desain. Setiap warna memerlukan screen terpisah, sehingga desain dengan banyak warna bisa menjadi lebih rumit dan mahal. Selain itu, sablon tradisional tidak cocok untuk mencetak detail yang sangat halus atau gradasi warna yang kompleks. Sablon DTF versus sablon tradisional, mana yang lebih baik? Ketika harus memilih antara sablon DTF dan sablon tradisional, jawabannya tergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda memerlukan cetakan dengan detail yang tinggi dan dalam jumlah yang lebih sedikit, sablon DTF mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika Anda membutuhkan produksi dalam jumlah besar dan menginginkan desain Anda lebih tahan lama, sablon tradisional mungkin lebih cocok. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada detail desain. Jika desain Anda penuh dengan detail dan warna yang beragam, sablon DTF memberikan hasil yang lebih presisi. Sebaliknya, jika desain Anda lebih sederhana dan hanya menggunakan beberapa warna,
sablon tradisional bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan. Jumlah pesanan, untuk pesanan dalam jumlah kecil, sablon DTF mungkin lebih efisien karena tidak memerlukan pembuatan screen. Namun jika Anda memerlukan ribuan kaos, sablon tradisional bisa menjadi opsi yang lebih hemat biaya. Untuk ketahanan jangka panjang, terutama pada pakaian yang sering dicuci, sablon tradisional cenderung lebih unggul. Tinta yang lebih tebal dan kuat dari sablon tradisional menjadikannya pilihan yang lebih tahan lama dibandingkan sablon DTF. Perbandingan langsung antara sablon DTF dan sablon tradisional. Ketika membandingkan sablon DTF ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada detail desain. Terus ya, sablon DTF unggul dalam mencetak desain yang detail dan rumit. Teknologi digital memungkinkan cetakan yang sangat halus bahkan untuk gradasi warna. Sablon tradisional kurang cocok untuk desain yang terlalu detail atau rumit, terutama jika melibatkan banyak warna atau efek gradasi. Sablon tradisional lebih efektif untuk desain yang sederhana. Warna dari sablon DTF fleksibel dalam penggunaan warna, dapat mencetak banyak warna tanpa perlu membuat screen terpisah. Sablon tradisional, setiap warna memerlukan screen tersendiri. Oleh karena itu, penggunaan banyak warna bisa meningkatkan biaya produksi. Lalu ada jenis bahan. Sablon DTF bisa diaplikasikan pada berbagai jenis kain, baik itu katun, polyester, maupun bahan campuran lainnya. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih serbaguna. Sablon tradisional lebih terbatas dalam hal bahan, meskipun paling cocok untuk kain katun. Pada bahan lain, daya rekat dan hasil cetaknya bisa kurang optimal. Biaya produksi sablon DTF untuk pesanan dalam jumlah kecil, biaya produksi per item lebih tinggi karena menggunakan teknologi digital. Namun ini bisa menjadi solusi hemat karena tidak memerlukan screen terpisah. Sablon tradisional lebih hemat biaya untuk produksi dalam jumlah besar. Setelah screen dibuat, proses cetaknya menjadi lebih murah untuk tiap itemnya. Daya tahan sablon DTF, meskipun hasil cetak cukup tahan lama, sablon DTF bisa memudar jika tidak dirawat dengan baik. Teknik ini masih tergantung pada kualitas perawatan pakaian. Sablon tradisional lebih tahan lama dan tahan cuci, tinta yang lebih tebal dan memberikan hasil cetak yang kuat dan mampu bertahan dalam penggunaan jangka panjang, bahkan setelah banyak kali pencucian. Kedua metode sablon ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sablon DTF unggul dalam fleksibilitas dan kemampuan mencetak desain dengan detail tinggi, sedangkan sablon tradisional lebih cocok untuk produksi massal dengan hasil yang tahan lama. Oleh karena itu, keputusan antara sablon DTF dan sablon tradisional sangat tergantung pada kebutuhan spesifik Anda dalam hal desain maupun jumlah produksi. Sablon DTF dengan pilih yang tepat dengan Polza. Sablon DTF dan sablon tradisional, pilih yang tepat dengan Polza. Masih bingung memilih antara sablon DTF dan sablon tradisional? Polza siap membantu Anda. Kami menawarkan layanan sablon custom dengan kedua metode ini. Sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah Anda ingin cetakan dengan detail yang tinggi atau produksi massal yang tahan lama, kami memiliki solusinya.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda.